Perhitungan harga pokok standar atau standar costing adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik berdasarkan biaya standar atau standar costing. Di dalam buku Cost Accounting, Planning and Controlling yang telah dialihbahasakan oleh Alfonso Sirait dan Herman Wibowo, standar costing adalah biaya yang ditetapkan terlebih dahulu untuk memproduksi satu unit atau sejumlah unit produksi selama periode tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan dalam buku Akuntansi Biaya karya Mulyadi, standar costing adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai proses produksi tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisien, dan faktor-faktor lain tertentu. Selanjutnya yaitu tentang penggunaan standar costing. Yang pertama, menyediakan informasi kepada manajemen mengenai kendali suatu sistem. Yang kedua, mengolah informasi biaya sedemikian rupa. Yang ketiga, pengendalian biaya. Yang keempat, memberi pedoman kepada manajemen atas biaya yang diperlukan. Yang pertama, standar costing bermanfaat untuk menyediakan informasi kepada manajemen mengenai kendali suatu sistem sebagai dasar atas basis suatu sistem evaluasi kinerja, menyediakan informasi mengenai opportunity cost berkenaan dengan produksi suatu produk dan penentuan harga pokok produk. Yang kedua, sistem standar costing merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mengidentifikasi kegiatan dalam perusahaan yang menyimpang. Ketiga, sistem standar costing dirancang untuk mengendalikan. Standar costing merupakan alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini akan merangsang pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan efektif karena pelaksanaan telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya berapa pekerja tersebut seharusnya dilaksanakan. Yang keempat, sistem standar costing memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga. Nah, setelah mengetahui pengertian dan kegunaan standar costing, maka apa sih hubungan antara standar costing dengan anggaran? Menurut buku Cost Accounting, anggaran dan standar costing mempunyai hubungan yang erat. Jika suatu perencanaan anggaran tidak menggunakan standar costing, maka tidak akan memudahkan kita untuk mencapai suatu sistem pengendalian yang sebenarnya. Namun, perlu diingat, standar costing tidak sama dengan anggaran. Untuk mengetahui perbedaannya, yuk simak penjelasannya. Perbedaan mendasar antara standar costing dengan anggaran. Yang pertama, anggaran menyatakan besarnya biaya yang diharapkan, sedangkan standar costing adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang kedua, anggaran cenderung merupakan batas-batas biaya yang tidak boleh dilampaui, sedangkan standar costing mengutamakan tingkatan biaya yang harus bisa dikurangi agar prestasi pelaksana dinilai baik. Yang ketiga, anggaran pada umumnya disusun untuk setiap bagian di dalam perusahaan, baik yang berhubungan dengan fungsi produksi, fungsi pemasaran, maupun fungsi administrasi dan umum. Sedangkan biaya standar pada umumnya disusun untuk biaya produksi saja. Yang terakhir yaitu selisih biaya yang timbul dari standar costing akan diperiksa penyebabnya dengan teliti, sedangkan anggaran yang tidak didasarkan standar costing hanya menekankan pada penghematan biaya dibandingkan anggaran. Selisih umumnya tidak diinvestigasi atau diperiksa lebih lanjut. Lalu, bagaimana sih penentuan jenis-jenis standar costing? Nah, yang pertama yaitu standar kapasitas teoritis. Yang kedua yaitu rata-rata waktu yang lalu. Yang ketiga yaitu standar normal. Dan yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Penentuan jenis-jenis standar costing. Yang pertama, standar kapasitas teoritis.
yaitu standar yang ketat dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai karena terdapat beberapa faktor non-teknis yang mempengaruhi kegiatan produksinya. Yang kedua yaitu rata-rata waktu yang lalu. Biaya standar ini hanya digunakan saat perusahaan mulai menggunakan standar costing dalam produksi. Yang ketiga yaitu standar normal. Standar ini merupakan konsep pendekatan jangka panjang yang standar kegiatan produksinya dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal dan eksternal. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Bahwa kinerja yang tinggi dapat mencapai efisiensi biaya masa depan. Sekarang kita akan membahas tentang konsep target costing. Target costing diterapkan dalam tahap pengembangan dan perancangan. Costing ini berbeda dengan sistem pengendalian biaya standar yang diterapkan dalam tahap produksi. Metode ini bukan merupakan metode manajemen untuk pengendalian biaya dalam pemikiran tradisional, namun salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi biaya. Nah, rumusnya adalah target costing sama dengan harga jual dikurang dengan laba yang diharapkan. Selanjutnya adalah metode dalam penetapan target costing. Yang pertama, yaitu memperoleh target cost dari perencanaan laba. Artinya, target cost berasal dari penjualan dan target profit. Tidak ada pemakaian pada target cost berasal dari manajemen yang rendah dalam metode ini, yang digolongkan sebagai metode atas ke bawah. Lalu yang kedua, yaitu memperoleh target cost dari perencanaan teknik. Para insinyur memperkirakan target cost bergantung pada keahlian atau pengalaman saat ini, dan ketersediaan sarana produksi dan digolongkan sebagai metode bawah ke atas. Lalu yang ketiga, yaitu menggabungkan dua metode. Para ahli berpendapat mengenai penetapan target cost kombinasi yang terbaik untuk digunakan adalah metode atas ke bawah dan bawah ke atas. Target costing sebaiknya digunakan perusahaan di dalam situasi pasar yang sangat kompetitif, karena perusahaan tidak dapat menentukan dan mengendalikan harga jual produknya secara sepihak, dan sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan target costing di dalam perusahaan ada 5, yaitu yang pertama, menentukan harga pasar, yang kedua, menentukan laba yang diharapkan, yang ketiga, menghitung target biaya pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan, yang keempat, menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk, dan yang kelima, menggunakan perhitungan biaya Kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh standar costing yang hitungan HPP-nya membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dan target costing yang perhitungannya dengan metode perancangan dan pengembangan. Nah, ada satu costing yang sangat kalah menarik untuk dibahas, yaitu Kaizen costing. Nah, yuk disimak dulu yuk, apa arti Kaizen costing? Istilah Kaizen berasal dari bahasa Jepang yang berarti peningkatan berkelanjutan. Secara umum, Kaizen costing adalah sistem pengurangan biaya yang merupakan pemeliharaan tingkat biaya saat ini untuk produk yang sedang diproduksi saat ini melalui sistematis untuk mencapai tingkat biaya yang diinginkan. Kaizen costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain atau dirancang dan dikembangkan sampai produk berhenti produksinya sebagai discontinued product. Untuk perhitungannya, yaitu biaya aktual periode sebelumnya dikali target rasio pengurangan biaya. Nah, sebelumnya kan sudah dikasih tahu tuh apa arti pengertian Kaizen costing, target costing, dan standar costing. Untuk teman-teman sendiri apa sudah tahu 3 perbedaan di antara mereka? Kalau belum tahu, di sini aku akan menjelaskan 3 perbedaan di antara mereka, yaitu target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Yuk disimak. Perbedaan antara standar costing, Kaizen costing, dan target costing bisa dilihat dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, dari konsep. Standar costing memakai konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan Kaizen costing dan target costing memakai konsep yang sama, yaitu konsep biaya pengurangan biaya. Yang kedua, asumsi. Standar costing memakai asumsi kondisi proses produksi sekarang, dan untuk Kaizen costing memakai asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Untuk target costing memakai asumsi kondisi perancangan sebelum proses produksi. Ketiga, pencapaian. Standar costing memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan Kaizen costing yaitu mencapai target pengurangan biaya. Dan untuk target costing yaitu mencapai target pengurangan biaya dan memotivasi karyawan agar bisa memperoleh laba sesuai dengan target. Untuk keempat, yaitu target penurunan. Untuk standar costing, standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan. Sedangkan Kaizen costing itu, target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Dan untuk target costing itu,
target biaya ditentukan selama tahap perencanaan terjadi. Kelima, analisis variance. Untuk standar costing, itu analisis variance biayanya mencakup biaya standar dan biaya aktual. Dan sedangkan Kaizen costing, analisis variance biayanya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Dan untuk target costing, analisis variance biayanya mencakup pada target harga pasar dan pengurangan dengan laba. Keenam, penyelidikan. Standar costing menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi. Sedangkan Kaizen costing menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen tidak tercapai. Dan untuk target costing itu menyelidiki kemampuan pencapai laba yang ditargetkan.